maupun kerjasama dengan Siamolek, Bapak Ibu bisa melakukannya dengan sistem kami. Di dalam sistem kami, Bapak Ibu harus menyiapkan dulu flyernya. Bapak Ibu harus menyiapkan undangan untuk para peserta. Misalnya Bapak Ibu ingin mencoba untuk melakukan training internal dulu di sekolah. Bapak Ibu perlu memberikan woro-woronya, memberikan pengumumannya. Gimana sih membuat template yang baik? Bapak Ibu masih ingat Canva? Nanti kita akan menggunakan. Nah, setelah itu pendaftarannya. Nanti Bapak Ibu akan dipandu bagaimana membuat pendaftaran. Nanti kalau menggunakan sistemnya Siamolek, pendaftaran dari kami, bisa kontak langsung ke kami atau ke Didasmen untuk mendapatkan link pendaftaran. Nah, di dalam melakukan pelatihan digital ini, nanti Bapak Ibu kita dampingi secara Vicon. Gimana sih cara membuat room Vicon? Kalau Bapak Ibu selama ini membuatnya hanya ikut sebagai peserta, nanti Bapak Ibu kami sharing gimana caranya membuat room Vicon. Tidak hanya membuat room Vicon, Bapak Ibu, di dalam Vicon, Bapak Ibu harus tahu sebagai moderator yang baik seperti apa, sebagai pemateri yang baik harus melakukan apa. Nanti ada tips and tricksnya Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu bisa melakukan rekaman terhadap Viconnya Bapak Ibu sendiri. Nah, rekaman Vicon tersebut bisa Bapak Ibu nanti bagikan ke peserta. Kalau Bapak menjadi seorang trainer, rekaman tersebut bisa menjadi laporan Bapak Ibu. Di samping juga nanti ada laporan untuk tulisannya nanti yang baik seperti itu. Kurang lebih itu yang akan kita lakukan sampai beberapa hari ke depan, Bapak Ibu, sampai tanggal 10. Nah, selanjutnya, ini karena waktu juga sudah berjalan, saya langsung silakan ke Pak Tri. Pak Tri, ini kita langsung materi saja masuk atau bagaimana Pak Tri? Pak Edo, informasinya ini kita tutup dulu ya acaranya ya. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Bila nanti ada pertanyaan, kita sudah ada WA group Bapak Ibu. Di dalam WA group itu ada kami di sana, ada Siamolek, ada nanti Mas Mirko juga ada di sana. Nanti kita akan berinteraksi di sana Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bertanya, Bapak Ibu bisa komplain dan lain sebagainya. Dan jangan lupa ini nanti ada sertifikat 32 JP sebagai master trainer. Nantinya ini akan kita Bapak Ibu bisa gunakan untuk kedepannya kalau Bapak Ibu ingin melakukan kegiatan training. Baik, itu sekedar pengantar dari saya dalam pelatihan ini. Selamat mengikuti pelatihan selama beberapa hari ke depan. Bila ada masukan silahkan kita nanti ada di WA Group. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Ismu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Edo yang sudah memberikan informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan menginjak pada acara berikutnya yaitu penutup ya. Bapak Ibu nanti ini akan saya kembalikan lagi ke Pak Edo. Cuman ini acara pembukaan kita tutup terlebih dahulu. Saya yang membawakan acara ini Bapak Ibu, kalau ada salah kata, salah ucap, kekurang santunan dan kesopanan saya mohon maaf. Marilah untuk kegiatan pembukaan ini kita tutup bersama-sama dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu ya, selamat mengikuti pelatihan. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu adalah menjadi Bapak Ibu guru yang benar-benar dibutuhkan oleh orang lain dan ilmunya adalah bermanfaat bagi banyak orang dan Bapak Ibu akan menjadi lebih bahagia karena bisa berbagi ilmu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, waktu dan tempat nanti sampai pukul 17. Ini kami sampaikan kepada Bapak Edo dan stafnya ya untuk pada sesi yang pertama ini. Terima kasih Pak Edo, monggo waktunya bisa dimanfaatkan dengan yaitu teman-teman saya, guru seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rismu.
kita masuk langsung Bapak Ibu ke dalam materi kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan tim saya. Mas Milful, halo. Ya, halo Pak. Ya, Mas Milful suaranya sudah masuk tapi kurang kencang, mungkin bisa didekatkan ke itu. Ya, sebentar Pak. Saya atur kembali. Pak Edo, mohon izin konfirmasi sebentar Pak Edo. Silakan Pak Haris, silakan Pak. Ini hostnya nanti saya limpahkan ke Mas Lubis ya, Mas Musyawarah Lubis gitu ya. Ya, Yang Pak, hostnya silakan, nanti Pak. untuk kegiatan ini monggo jenengan record di Zoom-nya ngoten nggih. Ya, Mas Sawir siap di record ya? Saya yang bagian bukaan tadi. Oke, matur nuwun Pak Edo, matur nuwun. Iya Pak Haris, sehat-sehat Pak Haris. Baik, untuk suara saya bagaimana Pak untuk saat ini? Sip, sudah masuk Mas, udah oke. Oke, baik. Oke, udah di record Mas ini Mas? Udah, untuk rekaman kita sudah direcord. Oke, siap. Nah, silakan dilanjutkan Mas Suri. Baik, terima kasih Bapak Renaldo untuk kesempatannya dan selamat siang untuk Bapak Ibu yang telah hadir di sesi pertama kita pada hari ini. Sebelumnya akan saya mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi waswahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang dan siang menjelang sore untuk Bapak Ibu semuanya. Dan kita kembali lagi di kegiatan kita yang batch kedua ya Bapak Ibu. Sebelumnya bagi Bapak Ibu kan pasti ya dari sesi pertama sampai sesi ketiga kemarin kan saya dengan Bapak Ruli yang berbagi informasi terkait materi dari mulai desain PowerPoint, infografis, dan juga sampai ke pembuatan animasi yaitu menggunakan whiteboard animation. Dan untuk kegiatan dari hari pertama sampai nanti selesai itu nanti saya akan berbagi kepada Bapak Ibu bagaimana sih tata kelola dalam pelatihan daring yang biasanya Siamolek laksanakan dimulai dari awal sampai nanti akhirnya dalam pengumpulan produknya. Kan kalau dari Siamolek itu setiap kegiatan baik yang daring ataupun yang tatap muka itu selalu based on produk. Jadi semua kegiatan itu harus memiliki produk agar Bapak Ibu dapat nyatakan menyelesaikan dan bisa menerima sertifikat dari setiap kegiatannya. Dan untuk kegiatan ini itu juga sama, nanti Bapak Ibu akan diberikan tugasnya yaitu pembuatan produk dalam tata kelola ini. Tapi kalau untuk lengkapnya nanti akan di hari terakhir. Tetapi dari hari pertama itu akan sudah mulai saya informasikan sedikit. Jadi sistem tugasnya seperti dicicil Bapak Ibu. Seperti dicicil, jadi hari pertama sampai hari terakhir itu berkesinambungan. Sampai akhirnya nanti di hari terakhir pada form pengumpulan produk itu dikumpulkan seluruhnya. Baik, untuk Bapak Ibu di sini sebelumnya berdasarkan flyer yang telah dibagikan untuk Bapak Ibu di sini semuanya, sebentar saya share screen terlebih dahulu ya. Saya coba share screen terlebih dahulu untuk tampilannya. Baik, Bapak Ibu, untuk info sekedar kembali mengingatkan, berarti kan dari flyer yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu, itu kan ada beberapa materi yang akan kita pelajari dalam tata kelola, dalam penggunaan tata kelola dari awal sampai akhir nanti. Sampai akhir yaitu dimulai dari pembuatan flyer, lalu pembuatan pedoman peserta, pendaftaran, fasilitas, tata cara penggunaan video conference, lalu informasi terkait
bagaimana itu moderator, lalu host, lalu recording, pendampingan peserta, sampai laporan pelatihan. Untuk materi hari ini, kita masuk ke materi pembuatan flyer. Untuk Bapak Ibu semuanya, untuk kembali mengingatkan, refreshing, itu kan di materi kedua kita sebelumnya, kita kan sudah membuat infografis ya Bapak Ibu ya. Infografis, jadi pembuatan infografis menggunakan aplikasi yang gratis, aplikasi berbasis web yaitu Canva. Untuk materi hari ini juga sama, flyer, itu kita aplikasi penggunaannya itu menggunakan Canva juga. Tetapi di sini ada sedikit perbedaan dari antara flyer dan infografis. Kalau kemarin pada saat infografis, itu kan perbedaan paling dasarnya di infografis itu kan tidak ada kalimat ataupun informasi yang mengajak kepada audiens. Jadi infografis itu hanya sekedar memberikan informasi, tanpa ada ajakan. Untuk flyer ini, jadi berbeda dengan infografis, dia akan ada ajakan. Jadi sebenarnya infografis, flyer, lalu brosur, pamflet, dan yang lain-lain itu sebenarnya kalau dalam satu kategori itu sebagai media promosi. Kan dalam pelaksanaan kegiatan itu kan pada saat setelah kita menentukan materi ataupun kegiatan apa yang akan kita laksanakan, berarti kan selanjutnya kita akan mempromosikan kegiatan tersebut ya Bapak Ibu. Mempromosikan kegiatan tersebut kepada konsumen kita ataupun kepada target kita agar dapat mengikuti dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Salah satu contohnya di sini kan dari flyer seperti yang disebarkan kepada Bapak Ibu, flyer di sini yaitu tentang kegiatan kita sendiri itu juga Master of Trainer. Jadi bedanya infografis dengan flyer itu, kalau infografis itu tidak ada sifat ajakan, sedangkan flyer itu ada sifat ajakan. Dan untuk flyer, poster, lalu banner, dan lain-lain, media promosi yang lain, untuk perbedaannya itu biasanya hanya pada sifat lembaran. Jadi lembaran dari media promosi tersebut. Untuk flyer, di sini kita ambil contoh flyer dengan brosur. Itu kalau flyer, informasi ataupun kertas yang diberikan ataupun juga tampilannya itu hanya satu halaman. Berbeda dengan brosur itu yang bisa memiliki lebih dari satu halaman. Dan juga lagi di sini kalau untuk flyer itu informasi yang ditampilkan itu harus to the point, singkat, padat, dan langsung menuju ke target. Berbeda dengan brosur dikarenakan halaman lebih dari satu halaman, jadi informasi yang ditampilkan itu bisa lebih panjang. Tapi kalau flyer ini sendiri itu harus karena hanya satu halaman, berarti informasi yang ditampilkan itu harus to the point. Apa-apa saja yang ingin disampaikan itu harus singkat dan padat. Untuk penggunaannya, saya rasa Bapak Ibu sudah cukup paham terkait penggunaan dari Canva itu sendiri, tapi di sini sambil saya praktekkan kembali, nanti setelah saya praktekkan, lalu saya berikan tips dalam pembuatan flyernya itu, baru nanti akan saya berikan sesi diskusi. Jadi kalau untuk porsinya sebenarnya hari ini lebih sama seperti kegiatan kita sebelumnya, 20-30% pemaparan materi, lalu selanjutnya selebihnya itu diskusi tentang materi kita. Kalau materi kita hari ini berarti tentang flyer. Baik, sebelumnya akan saya buka terlebih dahulu. Jadi untuk Bapak Ibu kalau akun Canva Bapak Ibu pasti sudah miliki semua kan. Salah satu syarat untuk mengikuti Master of Trainer ini kan Bapak Ibu harus memiliki sertifikat dari kegiatan desain PowerPoint dan infografis kemarin. Ini sakit terganggu ya, sepi nih. Jadi waktu jadi ngurus iya maksudnya tuh. Oke.
Jadi di sini saya informasikan kepada Bapak Ibu. Jadi yang saya bagikan di sini bukan ke dalam mendesainnya. Kalau mendesain di sini kita sama ratakan semuanya. Kita anggap kita sama-sama tidak bisa mendesain nih Bapak Ibu. Jadi makanya kita menggunakan aplikasi Canva. Menggunakan aplikasi Canva di mana aplikasi ini sendiri sudah menyediakan banyak template ataupun banyak tata letak dalam pembuatan flyer itu sendiri. Jadi kita hanya tinggal menampilkan ataupun menambahkan informasi apa saja yang ingin kita letakkan di dalam flyer kita nanti. Jadi kalau untuk desain itu kita sama ratakan semua, kita sama-sama tidak bisa desain ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan juga kita bisa menggunakan ataupun memanfaatkan aplikasi Canva. Untuk Bapak Ibu yang bisa desain, jadi jika ingin menggunakan aplikasi yang lain, aplikasi desain yang lain itu dipersilahkan, tetapi nanti dalam halnya berbagi, itu yang saya bagikan hanya penggunaan dari aplikasi Canva itu sendiri. Jadi untuk Bapak Ibu yang lain, saya harapkan bisa menyesuaikan untuk materi yang saya sampaikan, seperti itu. Dan di sini kita coba masuk terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa masuk. No ieu ayah no ngajeput. Heeh. Bari ka ditu. Heeh. Bawa eta. Heeh. Jam 5 siap. Hitung tamat. Baik, setelah masuk ke halaman Canva-nya, jadi sama seperti infografis. Kalau kemarin kan infografis kita berarti mencari template ataupun tata letak, yaitu tentang infografis ya Bapak Ibu. Tentang infografis. Tapi kalau untuk saat ini flyer berarti kita harus mencari tata letak yaitu flyer sendiri. Untuk seluruh tata letak, Bapak Ibu bisa melihatnya di lainnya, tombol lainnya. Jika pada tombol tata letak seperti di dalam sini itu tidak ada flyer yang kita inginkan atau tata letak flyer yang kita inginkan. Di sini jika tidak kelihatan, bisa pilih lainnya saja. Lalu kita cari flyernya. Atau bagi Bapak Ibu yang mau cepat, yang ingin mempersingkat, kita bisa langsung mengetikkan kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu flyer. Flyer nanti langsung disarankan. Jadi kan ada saran, ini langsung disarankan untuk ukurannya. Jadi kalau untuk flyer itu sendiri Bapak Ibu ya, untuk ukuran flyer itu maksimal ukurannya A4. Jadi kalau dalam ukuran milimeter itu maksimal tinggi 210 mm dan lebar 210 mm dan tinggi 297 mm. Itu ukuran maksimal dari flyer. Tapi jika kurang itu diperbolehkan. Dan saat kita milih ya sama seperti infografis, kita bisa memilih template yang kita inginkan. Yang kita inginkan seperti apa? Atau biar lebih mempersingkat. Hari ini buat hari ini siap. Baik, sebelumnya akan saya apa ya? Mute terlebih dahulu ya, mute semuanya. Bayangkan ya, mencarinya ini. Sakti pun bro, mati juga lah ujungnya.
Bentar. Ya, seminggu berapa kali bro? Seminggu sekali. Baik. Saya lanjutkan lagi. Jadi bisa seperti itu atau mau buat ukuran sendiri. Jadi kita umpamakan di sini kan dikarenakan playernya agar lebih mempermudah kita, bisa langsung kita bagikan kemana saja, baik ke WhatsApp ataupun ke Instagram ya Bapak Ibu, ataupun ke Facebook. Jadi di sini kita bisa membuat ukuran kita sendiri dengan cara membuat desain, tombol desain ataupun buat desain. Di sini kita pilih ukuran khusus. Contohnya saja yang paling mudah itu yang bisa kita letakkan di mana saja itu untuk ukuran Instagram. Untuk ukuran Instagram, jadi misalnya kita buat flyer kita nanti di ukuran Instagram, yang ukuran Instagram itu minimal 1000 kali 1000 pixel, itu bisa kita bagikan baik di Facebook ataupun WhatsApp ataupun media sosial yang lainnya. Jadi di sini kita buat custom, jadi kita buat ukuran desainnya sesuai dengan keinginan kita. Untuk baru setelah itu di bagian template baru kita bisa mencari template yang kita inginkan, baik dari flyer atau poster. Uangnya uangnya. Kan mesti bagi-bagi. Minyak digoreng si Farhan eta kue na kasih pahrikeun kan. Jangan hiji, dua gitu. Jika Bapak Ibu tidak menemukan template dengan kategori flyer, Bapak Ibu bisa juga mencari dengan kata kunci poster, dengan mencari kata kunci poster agar bisa mempermudah Bapak Ibu. Di sini untuk ukuran template-nya, di sini dia akan memberikan sesuai dengan ukuran yang telah kita buat. Jadi tadi kan kita membuatnya 1000 kali 1000 pixel ya, Bapak Ibu. Jadi dia akan menyesuaikannya. Atau jika ingin juga mengikuti ukuran yang telah ditentukan oleh Canva, itu Bapak Ibu bisa juga menggunakan tadi seperti tadi, langsung template-nya. Template flyer tadi seperti ini. Bagaimana tadi? Flyer. Jadi flyer kalau dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu bisa menggunakan dengan kata kunci selebaran. Selebaran. Jadi antara selebaran dengan poster itu bisa Bapak Ibu gunakan karena fungsi kita nanti hanya menggunakan template yang telah disediakan. Seperti itu untuk penggunaan pemilihan template-nya. Jadi sama dengan infografis kemarin, hanya bedanya pada penggunaan template-nya saja. Dan di sini yang ingin saya tekankan adalah tentang tips dari pembuatan flyer itu sendiri. Jadi kan sebelum kalau untuk desain itu saya rasa pasti cukup mudah ya Bapak Ibu. Hanya sekarang informasi apa yang ingin kita tampilkan dalam flyer kita. Dalam flyer kita ataupun dalam selebaran kita tentang kegiatan yang akan kita jalani. Contohnya saja seperti tadi di awal, misalnya tentang Master of Trainer. Jadi informasi apa saja yang ingin kita tampilkan. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama dalam tips membuat flyer itu sendiri, dalam penggunaan logo. Jadi dalam pembuatan flyer itu sendiri diharapkan itu kita bisa menggunakan logo dari kegiatan kita. Contohnya misalnya nanti
Bapak Ibu ingin menyelenggarakan kegiatan yang diadakan oleh Dikdasmen PP Muhammadiyah, itu bisa menggunakan logo Dikdasmen untuk jadi sebagai identitas juga, sebagai identitas bahwa flyer ini ataupun informasi ini diselenggarakan oleh Dikdasmen Muhammadiyah. Jadi sebenarnya penggunaan logo dalam informasi promosi, salah satunya flyer itu lebih kepada identitas, agar para target kita, audiens kita itu semakin percaya dengan informasi yang kita berikan. Semakin percaya dengan informasi yang kita berikan bahwa ternyata kegiatan ataupun flyer ataupun poster ini diselenggarakan oleh Dikdasmen Muhammadiyah ataupun oleh Syamolek. Jadi di situ salah satu fungsi utama dalam penggunaan logo. Tetapi jika untuk kegiatan yang tidak memiliki logo ataupun organisasi ataupun hal tertentu yang tidak memiliki logo itu bagaimana? Kalau yang tidak memiliki logo, misalnya dalam contoh kasusnya Bapak Ibu sendiri ya, Bapak Ibu sendiri misalnya yang ingin membuat kegiatan sendiri secara mandiri, jadi di dalam lingkungan sendiri, itu untuk mengganti logo sebagai identitas, Bapak Ibu bisa menggunakan nama pribadi dalam penggantian logonya, Jadi seperti itu dalam pembuatan flyer, salah satunya adalah penggunaan logo, di mana penggunaan logo ini sebagai identitas dari informasi yang kita berikan. Dan kembali ke logo, jadi dalam penggunaan logo ini biasanya yang secara pasaran ataupun yang sering Bapak Ibu lihat, penggunaan logo ini itu biasa posisinya berada di kanan ataupun kiri atas. Atau juga biasa di tengah-tengah. Tapi biasanya itu logo di paling atas. Logo posisi ataupun penempatannya di paling atas, karena sekali lagi seperti tadi tujuannya itu sebagai identitas. Biasanya kita letakkan di bagian kanan atau kiri ataupun bisa di tengah, tetapi posisinya paling atas. Dan juga usahakan dalam penggunaan logo ini ataupun dalam penempatan logo ini, untuk ukuran logo itu kira-kira dari 20 sampai 30% dari ukuran maksimal flyer kita. Jadi dibuat kecil ukuran logonya itu ditempatkan di posisi atas. Dan untuk melihat apakah ini kira-kira, ini kan karena posisi logonya kecil, apabila nanti misalnya dicetak ataupun diperkecil, kira-kira dalam jarak 2 meter itu logonya masih terlihat atau tidak. Jika masih terlihat, maka sudah cukup untuk ukuran logonya. Tetapi jika terlalu besar ataupun terlalu kecil, maka dirubah terlebih dahulu. Kalau terlalu besar, berarti bisa diperkecil, atau jika kekecilan tidak kelihatan logonya, maka bisa diperbesar. Dan untuk penggunaan logo ini juga diharapkan penempatannya itu berada di latar belakang warna putih. Seperti ini ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya berada di latar belakang warna putih, dan di area sekitar logo itu diharapkan tidak ada bentuk-bentuk ataupun garis-garis yang bisa mempengaruhi dari informasi logonya itu sendiri. Jadi diharapkan clear, seperti dalam radius logo itu sendiri diharapkan clear, jadi hanya logo tersebut yang ada. Kalau kita ambil contoh, misalnya penggunaan logo di flyer itu sendiri. Jadi seperti ini dia harapannya dalam penggunaan logonya. Jadi diharapkan clear di area sekitaran logonya. Di sini kan bisa penempatan dengan warna latar warna putih. Ini kan salah satu contohnya.
seperti ini dalam penggunaan logo. Jadi dalam pembuatan logo ini nanti bisa disesuaikan jika posisi logonya di sebelah kanan ataupun sebelah kiri, maka selanjutnya untuk informasi yang lain bisa penyesuaian. Seperti itu. Tapi yang terpenting diharapkan dari logo ini tidak ada garis ataupun gambar yang mengganggu dari logo tersebut agar identitas dari informasi yang kita berikan itu langsung tampil kepada target kita. Dan untuk tadi trik misalnya Bapak Ibu dalam untuk ukuran logo, apakah kira-kira logo ini terlalu kecil atau tidak? Jika dalam bentuk digital ataupun nanti Canva, Bapak Ibu bisa di zoom terlebih dahulu, jadi di zoom out, zoom in ataupun zoom out. Jadi bisa diperkecil, kira-kira jika diperkecil itu logonya masih kelihatan atau tidak? Jika masih kelihatan, berarti sudah cukup bagus untuk ukuran dari logonya. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan lagi setelah penggunaan logo. Lalu penggunaan headline. Headline ini seperti judul. Headline ini seperti judul ya Bapak Ibu. Seperti judul. Jadi headline ini seperti judul. Judul biasanya kalau dari informasi yang kita tampilkan itu judul harus memiliki informasi yang sifatnya mengajak tapi tidak terlalu bertele-tele. Jadi informasinya lugas dan dia memiliki point of center. Jadi kalau bahasanya itu jika kita melihat poster, kita diharapkan targetnya itu, target audiens kita itu langsung melihat judulnya. Jadi dari judul tersebut itu dari beberapa kata judul tersebut diharapkan target kita itu bisa langsung tahu informasi apa yang ingin disampaikan oleh flyer. Salah satunya contohnya di sini misalnya flyer dari Pegadaian, dari headline-nya sendiri semua senang bersama Pegadaian. Jadi dari headline seperti ini diharapkan target dari audiens itu bisa mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan melalui flyer dan juga harapannya bisa membuat target kita itu membaca lebih informasi yang kita berikan di flyer. Jadi ada ketertarikan dari judul yang kita berikan di flyer kita. Lalu selanjutnya tentang ilustrasi. Jadi sama seperti yang lain, media promosi yang lain, ilustrasi itu juga memiliki peranan penting ya Bapak Ibu, memiliki peranan penting dalam pembuatannya, jadi dalam informasi yang ingin ditampilkan. Karena ilustrasi ini sendiri bisa memberikan informasi yang lebih cepat terkait flyer yang kita berikan daripada headline kita. Walaupun sebenarnya headline dengan ilustrasi itu saling ketergantungan. Jadi bisa memberikan informasi yang lebih cepat. Dan untuk penggunaan ilustrasi ini sendiri, jika Bapak Ibu lihat, itu biasanya ukurannya 40-60% dari ukuran flyer kita. Dari ukuran flyer kita, bisa Bapak Ibu lihat, itu sekitar 40-60%. Tetapi ada juga biasanya ilustrasi tersebut yang ukurannya full sampai 100%. Jadi untuk ukuran dari ilustrasi ini sendiri itu tidak ada patokan, tapi biasanya 40-60%, tetapi ada juga yang sampai 100%. Dan ilustrasi ini sendiri sama fungsinya seperti headline. Jadi membuat target nanti Bapak Ibu untuk mengetahui informasi apa yang ingin disampaikan oleh kita dan juga memberikan ketertarikan dari flyer yang kita berikan. Dari flyer yang kita berikan lalu nanti dilanjutkan kepada paragraf ataupun dari tulisan-tulisan yang
lebih detail di bagian flyer tersebut. Untuk ilustrasi ini sendiri, tips yang saya berikan adalah kepada Bapak Ibu, untuk penggunaan gambar, ini biasanya kan gambar kalau ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Kalau gambar kita tahu sendiri jika Bapak Ibu mengambilnya dari internet, diharapkan itu untuk penggunaan gambarnya harus free lisensi. Jadi lisensinya harus gratis. Lisensinya harus gratis. Dan jika ada lisensi yang berbayar, itu Bapak Ibu bisa membelinya, bisa membeli lisensi tersebut, atau juga bisa mengkonfirmasi kepada pemilik gambar tersebut untuk memakai ilustrasi ataupun gambar yang Bapak Ibu inginkan. Tetapi kan kalau biasanya kita yang paling utama itu kan cari dulu yang gratis ya Bapak Ibu. Kita cari dulu yang gratis, nanti kalau memang sudah tidak ada lagi yang gratis, ya terpaksa jika memang harus membeli, ya berarti harus membeli dari ilustrasi tersebut. Lalu setelah diawali lisensi, lalu jangan lupa kualitas. Kualitas dari ilustrasi tersebut juga Bapak Ibu. Untuk kualitas itu diharapkan kualitas terbaik dengan resolusi dari gambar ataupun ilustrasi yang kita pilih itu besar, agar nanti saat digunakan dalam Canva itu gambarnya tidak pecah apabila diperbesar oleh Bapak Ibu ataupun diperkecil, seperti itu. Dan juga jangan sampai Bapak Ibu menggunakan ilustrasi yang buram. Dan juga untuk pemilihan ilustrasi diharapkan ilustrasi yang simpel. Ilustrasi yang simpel seperti contohnya tadi tentang, kalau bisa Bapak Ibu lihat di sini kan tentang susu. Tentang susu, ilustrasi yang diberikan kan ilustrasi gelas susu dan ilustrasi dari sapinya itu sendiri. Seperti itu. Jadi dari gambar, pertama lisensinya ataupun status gambarnya itu harus gratis. Lalu juga resolusinya besar, jadi agar gambarnya kualitasnya tidak buram ataupun pecah-pecah nanti pada saat penggunaan di dalam Canva. Dan juga untuk ukuran dari ilustrasi itu sendiri diharapkan biasanya 40-60%, tetapi terkadang ada juga yang penggunaan ilustrasi itu lebih dari 100% atau full. Kalau untuk contohnya di sini akan saya tunjukkan yang dari penggunaan ilustrasi yang full sampai 100%. Yang sampai 100% itu biasanya ada di flyer-flyer pemerintahan, baik itu BUMN ataupun yang lain. Seperti ini contohnya, flyer dari Bank Mandiri. Bukan Bank Mandiri, tapi Bank BNI. Dari Bank BNI. Seperti ini ilustrasinya, jadi ilustrasinya full 100%, baru nanti tinggal penambahan body copy. Dan untuk penggunaan ilustrasi yang 100% ini, nanti untuk informasi body copy ataupun yang lainnya, itu harus menyesuaikan kembali Bapak Ibu, harus menyesuaikan kembali. Salah satu contohnya penggunaan warna, dalam penggunaan warna nanti. Tapi untuk lebih amannya disarankan Bapak Ibu bisa menggunakan untuk ukuran ilustrasinya dalam flyer nanti itu bisa 40-60%. Tidak perlu yang full 100%. Seperti itu. Lalu saya lanjutkan kembali. Lalu yang kedua tentang penggunaan body copy. Body copy ini seperti teks ya Bapak Ibu. Teks ataupun penjelasan dari
atau informasi tambahan dari flyer yang kita bagikan Bapak Ibu ya. Jadi dan body copy ini seperti penjelasan dari headline dan ilustrasi. Kan headline udah kita buat menarik Bapak Ibu ya. Headline udah kita buat menarik dan paling menonjol. Lalu ilustrasi gambarnya jernih dan juga paling menonjol. Kan dari ilustrasi dan headline ini kan pasti harus ada penjelasan sedikit ya Bapak Ibu tentang flyer kita. Itulah fungsinya dari body copy. Jadi untuk pembuatan body copy ini seperti kalimat ataupun paragraf. Jadi body copy ini kita ganti saja namanya jadi paragraf ya Bapak Ibu agar lebih mempermudah kita juga sebagai pemahaman kita. Satu pemahaman, jadi paragraf ini. Jadi dalam pembuatan paragraf diusahakan Bapak Ibu menggunakan kalimat-kalimat yang akrab. Kalimat-kalimat akrab yang seolah-olah itu seperti Bapak Ibu menjelaskan kepada teman Bapak Ibu sendiri. Jadi kan biasanya kalau kita ngejelasin sesuatu kepada teman itu kan biasanya kita pakai bahasa kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Pakai bahasa kita sehari-hari agar bisa langsung dimengerti oleh teman kita sendiri. Untuk paragraf itu juga sama dalam flyer. Jadi untuk penggunaannya disarankan itu menggunakan bahasa yang akrab sesuai dengan target dari flyer kita. Misalnya kalau targetnya itu untuk anak kecil, itu berarti bagaimana penggunaan bahasanya, lalu remaja itu bagaimana penggunaan bahasanya, lalu untuk orang dewasa itu juga kan pasti berbeda penggunaan bahasanya. Jadi diharapkan itu untuk penggunaan kalimatnya dan bahasanya itu bisa disesuaikan dengan target dari flyer Bapak Ibu. Lalu juga untuk penggunaan paragraf ini diharapkan langsung to the point Bapak Ibu. Jadi tidak ada kalimat yang memiliki penjelasan yang terlalu panjang, jadi langsung to the point. Kalau seperti contoh di layar Bapak Ibu itu kan semua senang bersama Pegadaian, dari penjelasannya kan dari body copy-nya itu kan antara lain dari mengandalkan perhiasan emas, lalu mengembangkan potensi usaha sampai memiliki kantor desain grafis. Itu seperti itu. Jadi langsung to the point tanpa ada penjelasan-penjelasan lebih dari paragraf kita, langsung to the point saja untuk penjelasan dari ilustrasi dan headline kita. Dan juga jangan lupa untuk paragraf itu jangan lupa masukkan kata-kata ajakan. Kata-kata ajakan yang sifatnya itu seperti tidak ada yang lain tidak ada yang lain selain dari kegiatan kita. Kalau kita ambil contoh kegiatan kita ya Bapak Ibu, atau misalnya kita ambil contoh flyernya promosi produk, itu berarti ajakannya yang seolah-olah tidak ada yang lebih bagus produknya selain produk kita itu sendiri. Seperti itu untuk penggunaan body copy. Dan juga untuk penggunaan paragraf ini, selain dari masukan ajakan, lalu juga to the point, jangan lupa juga sampaikan manfaat dari informasi kita. Misalnya kalau dari flyer kita tentang kegiatan, manfaat dari kegiatan kita itu apa? Atau jika flyer kita berisi tentang promosi produk, jadi manfaat tentang produk kita itu apa? Jadi jangan lupa sampaikan juga informasi seperti manfaat dari kegiatan ataupun produk kita. Seperti itu untuk body copy. Dan selanjutnya yaitu adalah informasi kontak. Informasi kontak. Jadi dari flyer yang kita berikan itu kan pasti ada informasi ya Bapak Ibu. Untuk misalnya lebih jelas lagi kan flyer kita ini kan karena sifatnya hanya satu halaman, jadi kan informasi yang kita tampilkan itu kan sifatnya to the point dan terbatas, tidak bisa kita berikan penjelasan yang terlalu panjang. Jadi kan jika target kita itu rupanya menarik perhatian target kita dan dia ingin lebih tahu dari flyer kita itu kan pasti dia inginkan bertanya. Jadi untuk bertanya itu kita sediakan informasi kontak agar target-target kita itu bisa menanyakan lebih jauh terkait
dari informasi di flyer yang telah kita berikan. Seperti itu. Kalau untuk dari contoh yang di flyer MOT, Master of Trainer yang diberikan oleh Muhammadiyah itu juga sudah cukup baik. Jadi di sini kan sudah ada informasi kontak yang diberikan. Jadi jika misalnya kalau ada pertanyaan dari target ataupun dari audiens itu tentang detail dari kegiatan ini, itu kan pasti menghubungi dari kontak yang telah diberikan di flyer. Jadi seperti itu untuk tips dan trik dari pembuatan flyer itu sendiri. Kalau untuk contoh dasarnya, Bapak Ibu juga sudah bisa melihat di flyer yang telah diberikan oleh ataupun yang flyer yang ditampilkan ini, yang telah dibagikan oleh kepada Bapak Ibu masing-masing, ini kan salah satu contoh flyer. Dan untuk hari ini sebenarnya salah satu tugas yang akan dicicil nanti, Bapak Ibu diharapkan bisa membuat satu buah flyer yang informasinya itu informasi bisa misalnya tentang kegiatan kita, tentang kegiatan yang akan datang, atau misalnya jika Bapak Ibu tidak memiliki ide terkait kegiatan yang akan datang, itu Bapak Ibu juga bisa memberikan atau membuat informasi tentang kegiatan dari yang sebelumnya telah kita jalani, dari misalnya desain presentasi berbasis PowerPoint ataupun infografis, ataupun juga pembuatan video animasi berbasis whiteboard animation. Itu nanti salah satu tugasnya, dan tugas juga hari ini ya yang bisa Bapak Ibu langsung cicil. Jadi pembuatan flyer berdasarkan kegiatan. Kalau untuk kegiatannya sendiri itu bebas Bapak Ibu. Kegiatannya itu sendiri bisa bebas, tapi kalau Bapak Ibu ingin mengikuti dari kegiatan yang sebelumnya yang sudah kita laksanakan, itu juga diperbolehkan. Dan jangan lupa nanti dalam pembuatan flyernya, Bapak Ibu harus memperhatikan antara lain tadi ada beberapa informasi yang saya berikan dari penggunaan logo, lalu headline-nya, lalu ilustrasi, lalu paragraf, serta informasi lokasi ataupun telepon dari flyer yang kita gunakan. Seperti itu. Untuk Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk pemaparan sedikit tentang flyernya. Jadi langsung saja kita buka sesi diskusi ya Bapak Ibu. Sesi diskusi untuk materi hari ini ataupun kegiatan kita. Jadi nanti jika ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa langsung saya jawab hari ini, nanti akan saya jawab di keesokan harinya. Baik, untuk teknis pertanyaan itu dikarenakan agar lebih terorganisir, saya harapkan Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaannya dalam kolom chat. Kalau untuk pertanyaannya bisa langsung saja tuliskan tanya, langsung tuliskan pertanyaannya, atau jika yang ingin Bapak Ibu langsung bertanya menggunakan mikrofonnya, itu bisa juga terlebih dahulu dari kolom chat. Saya bertanya, nanti akan saya panggil Bapak Ibu untuk bertanya langsung. Tetapi jika tidak ingin bertanya langsung menggunakan mikrofon, langsung saja tuliskan pertanyaannya di dalam kolom komentar. Seperti itu untuk Bapak Ibu. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Ibu bisa melalui kolom komentar terlebih dahulu Bu ya, untuk bertanya ataupun untuk sesi diskusi kita terkait informasi flyer. Di sini sambil saya lihat untuk chatnya. Dan juga di sini informasi sedikit
Di sini ada Bapak M. Haris, beliau telah memberikan link daftar hadir peserta. Jadi untuk Bapak Ibu sambil di sesi diskusi kita, Bapak Ibu juga bisa mengisi link daftar hadir yang telah diberikan oleh Bapak M. Haris. Dan untuk Bapak Ibu yang saat ini masuk waktu sholat asar, jadi bisa melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Nanti setelah sholat asar bisa kembali lagi jika ada yang ingin didiskusikan. Baik, untuk Bapak Ibu di sini langsung saja saya jawab pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan melalui kolom komentar. Pertama dari Bapak Ahmad Falih. Bentuknya PNG ya. Untuk format flyer ya Bapak. Untuk format flyer itu bisa PNG ataupun JPEG Bapak. Bisa PNG ataupun JPEG. Tetapi di antara kedua format tersebut sebenarnya ada beberapa keuntungan dan kelebihan dan kerugiannya. Dari ukuran apalagi, dari ukuran filenya, dari ukuran file itu biasanya format JPEG ataupun JPG itu lebih besar daripada PNG. Kalau untuk penyebarannya itu sama saja Bapak. Itu penyebarannya sama saja. JPEG dengan PNG itu bisa disebar kemana saja. Tapi kalau untuk dari ukuran file, itu file JPG lebih besar daripada PNG. Dan juga untuk file JPG itu jika gambarnya memiliki objek dan latar belakang, itu latar belakangnya akan kelihatan. Jika untuk PNG itu biasanya latar belakangnya tidak kelihatan. Salah satu contohnya penggunaan gambar dengan format PNG itu jika kita menggunakan gambar logo. Kan kalau gambar logo biasanya yang kita butuhkan kan hanya logonya ya Bapak ya. Hanya logonya tanpa menyertakan background warna putih di belakang logo tersebut. Untuk menghilangkan ataupun untuk tidak mengikut sertakan latar belakang warna putihnya, itu biasa kita menggunakan format yang PNG. Untuk Pak Didin, PDF juga bisa. Benar, untuk PDF, untuk flyer itu juga bisa. Tetapi jika Bapak menggunakan format PDF, itu untuk penyebarannya Pak, untuk penyebarannya yang agak sulit Pak ya. Untuk penyebarannya yang agak sulit. Karena misalnya PDF kan untuk masuk ke media sosial, contohnya misalnya Facebook ataupun Instagram, itu kan gambarnya harus formatnya harus gambar Pak ya, baik JPEG ataupun PNG. Kalau PDF kan tidak bisa diupload Pak. Tetapi kalau dari WA itu kan pasti bisa. Jadi PDF itu kelemahannya hanya pada proses penyebarannya. Jadi kalau saran dari saya itu lebih baik bisa menggunakan file JPEG ataupun PNG. Karena untuk proses penyebaran itu lebih bagus dan bisa ke semuanya. Seperti itu. Di sini saya juga sambil melihat kolom komentar. Baik, dari Ibu Nursilni Z, flyer ini sama tidak dengan campaign? Campaign, sama Ibu, sama kan inti dari flyer ini kan sifatnya sama-sama mengajak Bu ya. Sama-sama mengajak, hanya nanti ada beberapa perbedaan sedikit. Salah satu contohnya, flyer itu biasanya hanya satu halaman. Flyer hanya satu halaman, dan informasi yang ditampilkan itu biasanya singkat dan padat. Karena terbatas dari halaman yang dimiliki, karena hanya satu halaman. Lalu dari Ibu Lia Rosliati. Untuk tugas membuat flyer ini ukuran berapa Pak? Untuk ukuran itu tidak ada, maaf, untuk ukuran maksimal itu ukuran A4 ya Bapak Ibu. Ukurannya A4, kalau dalam ukuran milimeternya 210 mm sampai 297 mm. Itu untuk ukuran maksimalnya. Tapi selebihnya jika di bawah itu tidak apa-apa. Dan yang terpenting harus diingat hanya satu halaman.
hanya satu halaman. Flyer itu hanya satu halaman, jadi tidak ada halaman kedua. Tidak ada halaman kedua. Untuk tugas dituliskan agar bisa dicicil. Ya, untuk Ibu Leni Haryani, untuk tugas hari ini itu pembuatan flyer Bu ya. Untuk pembuatan flyer, jadi informasi dari flyer itu sendiri bebas. Sebenarnya bebas, tapi jika Bapak Ibu misalnya tidak ada ide nih, tidak ada ide flyer apa yang mau dibuat, Bapak Ibu bisa menggunakan kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan sebelumnya. Contohnya misalnya kegiatan desain presentasi PowerPoint, atau juga infografis, atau juga misalnya pembuatan animasi berbasis whiteboard animation, atau juga kegiatan yang misalnya mau dilaksanakan oleh sekolah Bapak Ibu. Contohnya misalnya mau dilaksanakan oleh sekolah Bapak Ibu di sebelumnya ataupun ke depannya, itu juga bisa. Karena kan salah satu sifat flyer itu ialah mengajak. Jika sifatnya mengajak itu bisa. Pokoknya inti dasarnya itu flyer sifatnya sebagai ajang promosi dan mengajak agar konsumen ataupun target kita itu bisa mengikuti ataupun ingin ataupun tertarik dengan informasi yang kita berikan di dalam flyernya. Seperti itu. Ibu Stevin di Tianingrum. Apakah template kita bisa membuat sendiri? Bisa Ibu, untuk template bisa kita buat sendiri. Jadi jika awalnya kalau dalam penggunaan Canva, di sini saya coba share screen lagi. Jika sebelumnya, kalau kita ingin menggunakan template yang sudah ada, itu biasanya kita langsung ambil saja template yang sudah digunakan, misalnya selebaran, kalau flyer selebaran, bisa juga menggunakan poster, salah satu contohnya, dan biasanya kan langsung kita gunakan saja template yang sudah ada, template yang sudah disediakan di sebelah kiri ini ya Bapak Ibu, di sebelah kiri ini bisa langsung kita gunakan sesuai dengan minat Bapak Ibu. Jadi sesuai juga dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tinggal dipilih saja. Tetapi jika tidak, Bapak Ibu bisa langsung mendesainnya ataupun mengatur tata letaknya langsung menggunakan elemen-elemen yang ada di dalam Canva itu sendiri. Menggunakan elemen ataupun foto, unggahan-unggahan yang langsung Bapak Ibu upload. Tapi jika menggunakan template itu kan lebih dipermudah biasanya Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya tinggal mengganti headline, lalu mengganti paragrafnya, lalu juga mengganti ilustrasi misalnya seperti itu. Itu jika menggunakan template. Tapi jika tidak, itu bisa juga dengan langsung saja. Karena kan biasanya walaupun kita pilih template-nya itu kan biasanya yang kita diberikan itu hanya lembaran putih kosong. Hanya lembaran putih kosong. Di sini langsung kita tampilkan informasi dari yang ingin kita berikan. Jika ingin menggunakan template sendiri Bapak Ibu ataupun mendesain template sendiri. Tapi jika tidak, bisa langsung di sini. Gunakan template yang telah tersedia. Contohnya di sini misalnya umumnya saja nih, selebaran tentang COVID. Misalnya seperti ini, dari tampilan ini Bapak Ibu seperti tertarik dengan tampilannya, lalu bisa gunakan saja langsung, lalu tinggal ganti informasinya. Kalau untuk bentuk-bentuknya di sini kan sudah disediakan, hanya tinggal mengganti gambar, mengganti informasi. Itu untuk penggunaan template yang telah disediakan oleh Canva. Kalau sendiri ya bisa langsung ya Bapak Ibu, untuk tata letaknya bisa diatur sendiri. Baik, seperti itu. Lalu saya lanjutkan lagi, mana tadi chat.
Ini dia. Chat tadi terakhir Ibu Gita. Atau resolusinya kecil. Baik, untuk gambar dari logo di Dikdasmen ya, dengan Ciamolek itu nanti akan saya berikan setelah ini. Setelah ini nanti akan saya berikan kepada Bapak Ibu melalui grup WhatsApp aja ya Bapak Ibu. Untuk logonya nanti akan saya berikan. Itu gambarnya nanti akan saya berikan dalam bentuk dokumen. Dalam bentuk dokumen agar ukurannya tidak pecah dan kualitasnya tidak berkurang. Nanti dalam bentuk dokumen yang bisa Bapak Ibu download nanti. Setelah kegiatan ini nanti akan saya berikan. Untuk Bapak Mufti, tugas hari ini dikirim kemana ya Pak? Untuk hari ini belum dikirim Bapak, jadi dicicil terlebih dahulu, dibuat terlebih dahulu, nanti flyernya, informasinya, apa yang ingin ditampilkan. Kan kalau biar lebih mudah sih sebenarnya, misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan template yang dari Canva, jadi Bapak Ibu tulis terlebih dahulu informasi apa saja yang ditampilkan. Mulai dari headline-nya, nanti kata-katanya apa yang mau dituliskan, lalu informasi apa saja yang ditampilkan, itu ditulis terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat di Canva, itu Bapak Ibu tinggal menyalinnya saja ke dalam Canva dan disesuaikan dengan template yang telah Bapak Ibu tentukan. Jadi dicicil terlebih dahulu. Untuk pengirimannya itu nanti di hari terakhir. Untuk Ibu Nurjanah, untuk cara pembuatan sama Ibu. Di sini kan pertanyaan Ibu Nurjanah, apakah tugas ini berbeda dengan cara membuat desain infografis yang lalu? Untuk cara membuatnya sama Ibu, infografis dengan flyer. Hanya berbeda dari informasinya saja Bu. Kalau infografis, informasinya tidak ada sifat ajakan. Tetapi kalau flyer itu ada sifat ajakan Ibu. Kalau teknis pembuatannya dari cara ngupload, dari cara milih template itu sama semua Ibu. Sama semua. Untuk Ibu Fauza Anami izin sholat maghrib dipersilahkan. Lalu dari Ibu Miftahul Ulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembuatan flyer ini bagaimana cara mengganti atau memberikan background sesuai dengan keinginan pada halaman Canva. Pembuatan flyer mengganti atau memberikan background. Baik, Ibu, di sini mengganti atau memberikan background. Berarti asumsi saya di sini Ibu menggunakan template yang sudah ada ya Bu ya. Template yang sudah ada di sini mengganti dan memberikan background sesuai dengan keinginan. Misalnya contohnya seperti ini. Kita ambil contoh seperti ini saja Bu ya, yang seperti ini. Atau cari yang lain. Cari yang lainnya coba ya. Misalnya contohnya seperti ini Bu ya, seperti ini. Kita ambil contoh ini, kita umpamakan saja emang untuk ilustrasinya. Dan di sini pengganti, kan di sini ada background warna biru dengan biru gelap ya. Saya misalnya di sini Ibu ingin merubah warnanya, jadi mengganti warna. Kalau warna biru Ibu rasa Ibu tidak suka, jadi bisa diganti dengan warna yang lain. Caranya itu Ibu hanya cukup mengklik salah satu background yang ingin diganti warnanya. Misalnya yang warna biru terang ini ingin diganti, tinggal diklik saja. Lalu nanti di bagian atas sini Ibu, kan Ibu ada lihat warnanya. Warna, ini tinggal diklik saja.
lalu tinggal diganti dengan warna yang Ibu inginkan. Contohnya, misalnya kita ingin warna merah ini, warna merah. Yang ini kita juga gunakan warna merah, tapi ya di sini karena sama, kita di sini kan warnanya hanya ada beberapa. Jika Ibu ingin warnanya yang lain, Ibu pilih warna baru di sini. Warna baru di sini baru Ibu sesuaikan. Di sini ingin warnanya kan saat kita menggeser kan bisa langsung terlihat Bu ya. Warnanya kira-kira warnanya yang mana yang sesuai dengan keinginan Ibu. Jika sudah, tinggal lepas saja. Seperti itu Ibu. Seperti itu. Itu untuk mengganti warna. Kalau misalnya Ibu ingin nggak ada bentuk-bentuk ini Bu. Ibu tidak ingin ada bentuk-bentuknya. Jadi langsung. Misalnya kita ibaratkan untuk gambarnya Ibu ingin full penuh. Full penuh misalnya seperti ini. Ingin ada gambar semua. Tapi nggak usah ada bentuk-bentuk ini. Ya Ibu cukup klik saja. Lalu tinggal dihapus. Klik saja lalu dihapus, baru tinggal Ibu sesuaikan. Seperti itu. Untuk pengaturan ataupun penggunaan di Canva ataupun aplikasi yang lain, Bapak Ibu tidak perlu takut. Jadi tidak perlu takut misalnya ini jika sudah dihapus ataupun ganti warna, Bapak Ibu ingin kembali ke warna sebelumnya, itu kan kita bisa pilih yang urungkan atau Ctrl Z. Undo untuk undo. Jadi bisa kita klik Ctrl Z atau undo untuk kembali ke sebelumnya. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu. Tidak perlu takut. Seperti itu untuk teknisnya. Lalu kita lihat lagi. Bentar lu. Tadi mana tadi ya? Terakhir dari Ibu Aprilia Ningsih, Pak, untuk tugas membuat flyernya itu kegiatannya bebas kan? Boleh pelatihan di masa yang akan datang dari Siamolek atau ngarang sendiri? Iya, boleh Ibu. Boleh. Jadi bebas, tapi setidaknya informasi, kalau untuk informasi telepon bisa Ibu cantumkan saja nomor Ibu sendiri. Kalau untuk informasi logo, Ibu bisa gunakan juga informasi logo dari logo Siamolek dan logo di Dasmen PP Muhammadiyah itu juga boleh. Tapi kalau untuk yang lain itu juga boleh. Seperti itu. Jadi sebenarnya bebas. Sebenarnya bebas. Kalau mengarang Bapak Ibu juga boleh. Tetapi jika misalnya Bapak Ibu tidak punya ide sama sekali, jadi bisa gunakan ide-ide kegiatan-kegiatan yang sebelumnya. Baik kegiatan yang telah kita laksanakan antara Dikdasmen dengan Siamolek atau kegiatan Dikdasmen yang sebelum-sebelumnya itu juga boleh. Lalu ada dari Bapak Iwan Syarif Bandung. Apakah penggunaan Canva ini dibatasi sebagai media infografis? Saya pernah menggunakannya untuk media sharing, ide infografis, dan media presentasi. Apakah hal ini pun disampaikan ke calon pesertanya nanti? Baik, Bapak, sebenarnya untuk penggunaan Canva ini kalau di infografis, di materi infografis kan itu sudah disampaikan ya Bapak Ibu. Canva ini sendiri itu merupakan aplikasi desain. Aplikasi desain berbasis web di mana kelebihannya sudah memiliki banyak template ataupun banyak tata letak yang salah satu tujuannya untuk memudahkan pengguna atau memudahkan kita dalam mendesain sesuatu tanpa harus memikirkan bagaimana cara mendesain. Jadi Canva ini sebenarnya salah satu aplikasi yang cocok untuk kita yang kalau boleh dibilang bahasa kasarnya sedikit buta
buta desain seperti itu cocok karena dari template yang telah disediakan oleh aplikasi Canva sendiri. Aplikasi Canva sendiri itu sudah ada template-nya. Jadi kita hanya tinggal mengganti informasinya saja tanpa harus memikirkan ini warnanya bagaimana ataupun tata letaknya bagaimana ataupun bentuknya bagaimana. Karena kan sudah ada template-nya. Jadi di sini kalau dari Siamolek itu sendiri kenapa penggunaannya Canva? Karena salah satu keuntungannya aplikasi Canva itu kan sifatnya gratis ya Bapak Ibu. Sifatnya gratis dan juga banyak template-templatenya. Jadi dari template infografis, dari template flyer, dari template presentasi juga ada, presentasi PowerPoint. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin membuat desain PowerPoint tanpa menggunakan aplikasi PowerPoint juga bisa digunakan di Canva, kan langsung sudah ada template-nya. Tinggal mengganti informasinya saja, baik dari headline ataupun dari teks dan warnanya seperti itu. Intinya seperti itu, Bapak, Ibu. Kalau untuk nanti, ini kan informasinya, ini disampaikan hanya kepada Bapak Ibu yang saat ini lagi menjalankan Master of Trainer. Tapi kalau untuk nanti misalnya Bapak Ibu sudah, ini kita umpamakan Bapak Ibu sudah selesai kegiatan ini dan sudah dianggap menyelesaikan dan mendapatkan sertifikat, lalu di masa yang akan datang Bapak Ibu rupanya dipercaya untuk memberikan ataupun membagikan informasi ataupun materi terkait infografis misalnya. Infografis, Bapak Ibu juga bisa menggunakan materi yang sama seperti yang kami berikan kemarin pada saat materi infografis. Seperti itu Bapak Iwan Syarif Bandung. Tapi kalau untuk materi yang hari ini hanya untuk Bapak Ibu yang diharapkan bisa menjadi Master of Trainer dalam kegiatan nanti. Seperti itu. Dari Bapak Ki Agus Muhammad Yahya, untuk pembuatan flyer bisa dalam bentuk materi, Mas Musawir. Untuk pembuatan flyer dalam bentuk materi. Maaf Pak, ini sepertinya tidak bisa karena flyer itu sendiri kan sifatnya ajakan Pak ya, ajakan. Itu promosi, yaitu salah satu bentuk promosi dari produk ataupun kegiatan kita yang sifatnya mengajak agar konsumen ataupun audiensnya itu tertarik dengan informasi kita. Kalau informasi yang ditampilkan tentang produk, berarti kan harapan kita produk kita dibeli. Kalau informasi tentang kegiatan berarti kan harapannya banyak yang mendaftar di kegiatan kita. Kalau informasinya tentang jasa, berarti kan harapannya banyak yang menggunakan jasa kita. Tapi kalau dalam bentuk materi, itu kan tidak ada sifat ajakan Bapak. Tidak ada sifat ajakannya. Jadi kalau bentuk materi dimasukkan ke dalam bentuk flyer itu kurang cocok Bapak. Kurang cocok. Tapi kalau Bapak untuk ngedesain materi di dalam aplikasi Canva itu bisa. Untuk penggunaan template-nya itu kan berbeda lagi nanti. Bisa menggunakan template misalnya buku. Kan ada template buku yang sudah disediakan oleh Canva itu sendiri Bapak. Seperti itu. Lalu dari Ibu Margiati bertanya, untuk logo apakah harus di sebelah kanan atas dan apakah harus background-nya putih? Apakah boleh sesuai background flyer? Baik, untuk penggunaan logo ya Ibu. Untuk posisi itu tidak harus di kanan atas, tapi biasanya di atas Bu ya. Jadi tidak harus di kanan. Di kanan boleh, di kiri boleh, di tengah boleh. Jadi fleksibel, tapi biasanya tetap di atas. Tetap di atas Ibu. Tetap di atas. Tapi kan nanti pasti dari Bapak Ibu ada yang bertanya, tapi ada beberapa flyer yang saya lihat itu ada juga logonya yang di bawah. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu kan logo yang di bawah itu seperti misalnya kalau ada kegiatan tertentu, itu kan logo-logo yang di bawah itu seperti support. Itu seperti support ataupun seperti dipromosikan. Ya, seperti ini yang ikut menyelenggarakan ataupun dibantu oleh organisasi ataupun dibantu oleh apa seperti itu ya. Itu kalau yang di bagian bawah.
Kalau di bagian atas kan itu kan logo utamanya. Jadi logo utama berarti kan kegiatan ini misalnya, kegiatan, kalau ini sifatnya kegiatan ya, kalau si kegiatan ini berarti dilaksanakan oleh organisasi ataupun perusahaan yang logonya ada di bagian atas, seperti itu. Jadi biasanya itu tetap di atas, Ibu. Tapi kalau posisinya mau di kanan, kiri, ataupun tengah itu fleksibel, tergantung Ibu lagi. Dan tergantung informasi yang ingin Ibu sampaikan. Lalu untuk background-nya, kenapa harus putih? Pertama, agar logo yang ditampilkan itu kelihatan lebih jelas, Ibu. Kelihatan lebih jelas. Kalau background-nya misalnya background-nya tidak mempengaruhi logo, jadi tidak mempengaruhi logo dari intinya dari kejelasannya, itu dipersilahkan. Tapi biasanya orang lebih mudah, apalagi misalnya kita lebih mudah, biar lebih jelas tanpa harus ribet, itu kita gunakan saja latar belakang warna putih di bagian logonya. Jadi misalnya kalau logonya kecil, kita gunakan saja bentuk lingkaran di bagian logonya, atau juga seperti logo flyer yang ini, bentuk sedikit saja untuk posisi logonya, karena kan agar logonya terlihat jelas. Misalnya contoh kalau background-nya seperti ini kan tidak mungkin Ibu jika logonya tidak diberikan background warna putih, maka nanti hasilnya logonya akan jadi kelihatannya agak kurang jelas karena ada juga gambar dari background-nya itu sendiri, Tapi karena menggunakan warna putih, jadi logo yang digunakan itu kelihatan lebih jelas. Seperti itu. Itu untuk dasarnya seperti itu, biar lebih mudah. Tapi intinya, warna apa saja itu diperbolehkan. Yang terpenting, logo yang digunakan itu kelihatan lebih jelas, bahkan misalnya kalau dicetak dan ataupun diperkecil, jika dilihat dari jauh itu logo tetap kelihatan jelas dan warnanya tidak terpengaruh oleh background dari logo itu tersendiri, seperti itu. Intinya seperti itu, Ibu. Lalu dari Bapak Mufti, untuk pertemuan besok, usul untuk pertemuan besok barangkali bisa jam 13 agar tidak terlalu sore selesainya, sehingga tidak terlalu jauh dari waktu asar. Baik Bapak, untuk usulannya nanti akan saya simpan dan Bapak juga bisa membantu untuk mendiskusikannya dengan pihak di Disdasmen Muhammadiyah, jadi agar sama-sama bisa didiskusikan apakah waktunya bisa dirubah atau bagaimana, seperti itu ya Bapak. Untuk dari Ibu Nikmah, tugas hari ini sudah dijawab. Oke, sudah dijawab. Mohon saran Bapak. SD Aisyah, Bukit Kemuning, Kopi. Mana tadi chatnya? Chatnya tadi. Chatnya nih. Kopi. Baik, ini ada yang membagikan salah satu flyernya. Baik, di sini dari siapa ya? Ibu Endang ya, Ibu Endang Susilowati.
Baik, ini sudah bagus Ibu. Nanti hanya tinggal dirapikan. Sebenarnya kan dalam bentuk ataupun dalam template itu kan sudah diberikan ya Bu ya. Sudah diberikan tulisannya ya. Sudah diberikan tulisannya. Jadi alangkah lebih bagusnya Ibu menggunakan tulisan yang telah disediakan. Tulisan yang sudah disediakan. Contohnya saja misalnya seperti ini Ibu. Dalam penggunaan tulisan, misal contohnya seperti misalnya kita anggap seperti ini Bu ya, penggunaan tulisan. Kan biasanya dalam penggunaan template itu kan sudah ada tulisan yang disediakan nih Bu ya. Saran dari saya, gunakan saja tulisan yang telah disediakan. Misalnya tulisannya nggak cukup. Kalau di sini misalnya tulisannya cuma satu, sedangkan saya headline-nya nanti ada 2 baris. Itu bagaimana caranya? Kalau seperti itu, Ibu tinggal copy saja. Copy saja tulisan yang pertama, di-copy, lalu dipastekan untuk biar bertambah. Jadi agar salah satunya bentuk tulisannya sesuai dengan template yang telah disediakan, lalu juga warnanya juga sudah sesuai. Jadi sesuai, serasi dia antara bentuk tulisan dengan warnanya. Itu salah satu kelebihannya jika kita menggunakan template Ibu. Tapi jika Ibu menggunakan template sendiri, itu juga tidak apa-apa. Kalau menggunakan template sendiri, lebih bagus Bu, untuk tipe tulisan itu diseragamkan. Cukup satu tipe tulisan saja agar lebih serasi. Dan juga untuk penggunaan warna. Untuk penggunaan warna itu bisa disesuaikan dengan latar belakangnya ataupun warna yang sudah disediakan oleh template-nya. Seperti itu Ibu Endang. Jadi nanti bisa diperbaiki kembali. Karena sudah cukup bagus untuk hanya tinggal menambahkan paragraf ya Ibu ya. Ini kan belum ada paragraf yang menjelaskan terkait ilustrasi dan ajakan. Kalau headline-nya di sini kan ayo ke perpustakaan. Kan belum ada paragraf tentang apa manfaat kita ke perpustakaan, seperti itu. Manfaat kita ke perpustakaan itu seperti apa? Bagaimana? Kan itu belum ada paragrafnya Ibu. Jadi nanti tinggal disesuaikan lagi. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan lagi. Ini sebentar. Baik. Dari Ibu Siti Komariah, maaf Pak, kalau kita menggunakan aplikasi selain Canva, misalnya aplikasi poster, apa boleh? Boleh Ibu, boleh, tapi nanti untuk untuk ada beberapa hal, itu nanti tinggal menyesuaikan saja Bu ya, tinggal menyesuaikan dengan materi yang saya sampaikan. Karena materi yang saya sampaikan nanti hanya dalam penggunaan Canva, agar lebih menyeragamkan dengan Bapak Ibu yang lainnya, agar juga tidak pusing terkait terlalu banyak aplikasi. Tapi jika Ibu Siti Komariah ingin menggunakan aplikasi yang lain dan paham dalam penggunaan aplikasinya, itu dipersilakan, tidak masalah. Pak, bolehkah flyer dalam bentuk video, gambar bergerak? Baik, Ibu dari Dwi Astuti. Baik Ibu, ini kan fungsi flyer ini sendiri, kan hasil akhirnya sebenarnya dicetak Ibu ya, dicetak. Jadi kalau gambarnya bergerak, itu kan nanti dicetak gambarnya tidak bakal bergerak Ibu. Jadi gambarnya tidak bakal bergerak. Untuk yang bergerak itu kan jika misal hasilnya kan tetap dalam bentuk digital. Kalau saran dari saya, lebih baik itu tidak perlu menggunakan gambar yang bergerak. Jika Ibu ingin menggunakan gambar yang bergerak, itu kan media promosinya berbeda lagi Bu. Jadi media promosinya dalam bentuk video, bukan dalam bentuk gambar lagi. Seperti itu Ibu Dwi Astuti. Maaf Pak, kok hilang suaranya ya? Sebentar, coba saya tes di sini. Emang suara saya hilang apa? Coba
Oh, sepertinya tidak. Saya lanjutkan lagi, Ibu Dwi Kukuh, Dwi Sudarma. Izin bertanya, tahun kemarin saya sudah pernah membuat flyer harga siswa ke sekolah, tapi beberapa kan ada yang pro. Apakah panitia bisa memfasilitasi yang pro? Izin bertanya, tahun kemarin saya sudah pernah membuat flyer agar siswa ke sekolah. Baik, Ibu Kukuh, jadi untuk diaplikasikan Pak ini sendiri, sebenarnya aplikasinya kan gratis. Yang berbayar itu hanya penggunaan asetnya, Ibu. Hanya penggunaan asetnya, misalnya contohnya gambar, atau juga bentuk-bentuk itu yang berbayar. Tapi kalau hasilnya itu biasanya gratis, Ibu. Kalau untuk gambar yang berbayar, itu misalnya ada yang berbayar, Ibu bisa ganti dengan gambar yang lain. Atau juga bisa ganti dengan bentuk yang lain. Contohnya seperti ini. Misalnya di sini ada tag quiz di sini. Di sini kan ini sifatnya berbayar. Dan jika dicetak ataupun kita ubah ke dalam bentuk gambar, itu kan nanti tidak bisa dan disarankan kita harus membeli. Maka kita gunakan saja yang sifatnya gratis, karena untuk yang gratis kan bentuk ataupun gambarnya masih lebih banyak. Kalau untuk gambar itu kan kita juga bisa mencari gambar yang lebihnya itu di internet ya Bapak Ibu. Lalu nanti tinggal diupload. Kalau untuk teknisnya kan sama seperti di infografis kemarin, teknis penggunaan Canva-nya. Baik, saya lanjutkan lagi. Bolehkah membuat flyer tentang PPDB? Boleh, Ibu. PPDB itu kan sifatnya ajakan ya, Bu ya. Ajakan, kegiatannya kan ajakan pendaftaran. Kan pendaftaran di sini kan kegiatan ya pendaftaran siswa. Jadi boleh, Ibu. Boleh, tapi jangan lupa nanti untuk tips dari yang tadi saya berikan antara logo, lalu kalimatnya, lalu paragrafnya, dan ingat Bu, untuk flyer itu sifatnya simple, to the point Ibu ya. To the point, jadi kenapa to the point? Karena kan hanya terbatas satu halaman, jadi nanti untuk informasinya bisa lebih diperingkas. Seperti itu. Untuk Ibu Sinatini, jadi boleh jika ingin menggunakan informasi kegiatan PPDB di sekolahnya. Jadi kalau PPDB berarti logonya logo sekolah ya Bu ya. Logonya logo sekolah, itu jadi boleh. Izin tanya, apakah harus ada rancangan tertulis seperti infografis? Untuk saat ini belum ada Bapak Ibu. Jadi untuk flyer ini tidak ada rancangannya. Jadi langsung saja dibuat karena kan saya rasa Bapak Ibu kan sudah paham terkait penggunaannya dari materi infografis yang kemarin. Tetapi jika ada perubahan misalnya pada saat pengumpulan produk tiba-tiba harus ada rancangannya, itu nanti akan diinformasikan kembali dan akan diberikan waktu tambahan karena kan informasinya telat dari yang kita adakan kegiatan. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini belum ada. Nah, jadi untuk saat ini tidak ada ya. Ibu Yunilitu. Dari Yoyo tidak hilang. Assalamualaikum. Kalau bisa waktunya digeser. Baik. Nanti kita sama-sama diskusi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ajukan permohonannya kepada pihak panitia Dikdasmennya apabila ingin merubah pergeseran waktunya. Ibu Stevinditianingrum, kalau untuk logo Dikdasmen dan PP Muhammadiyahnya itu tidak wajib. Tapi kalau logo Syamolek itu wajib, tapi posisinya di bawah Bapak Ibu. Di bawah poster, di bawah flyernya. Saya contohnya di sini saja. Kalau contohnya seperti ini, di bawah sini.
Kalau misalnya contohnya informasi tentang PPDB, kan kalau PPDB kan sekolah penyelenggaraannya kan Bapak Ibu sendiri kan, berarti kan di bagian atas itu berarti sekolah Bapak Ibu. Untuk logo Siamoleknya itu ditaruh saja di bagian bawahnya, di bagian bawah dari flyernya. Nah, itu maksudnya berarti untuk penggunaan fungsi Siamolek itu logo Siamolek, jadi kan produk yang Bapak Ibu buat, salah satunya flyer ini, itu kan menandakan tugas dari kegiatan Siamolek, itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi kalau informasinya tentang kegiatan Siamolek yang sebelumnya, itu langsung saja dituliskan logonya di paling atas, ditambahkan logonya paling atas. Tapi kalau tidak, di bagian bawah setidaknya logo Siamolek. Kalau logo di dasmennya itu tidak wajib. Logo Siamolek yang wajib diletakkan di bagian bawahnya. Seperti itu. Ibu siapa? Ibu Stevin di Tianingrum, Gita NU. Gita Nu. Dari Ibu Gita, untuk membuat gambar background transparan ya Ibu. Itu bisa juga Ibu ya, gambar backgroundnya transparan. Itu bisa juga. Karena contohnya misalnya di sini saja. Ini ya Ibu ya. Contoh ini terakhir. Ini kita anggap. Ini mau kita bikin transparan. Ini bisa Ibu klik terlebih dahulu. Lalu di bagian paling atas ini Ibu. Nah, di sini ada fungsi transparansi. Jadi ini bisa diklik dan bisa diatur transparannya dari 100% sampai 0%. Jadi bisa disesuaikan. Seperti itu untuk transparan. Jadi baik Bapak Ibu, di sini waktu sudah menunjukkan pukul 17, waktu 17 waktu Indonesia bagian barat, dan saya rasa dari beberapa Bapak Ibu peserta sudah ada yang melaksanakan sholat maghrib, apalagi dari yang daerah timur itu kan pasti sudah sholat maghrib. Jadi saya rasa cukup untuk hari ini ya Bapak Ibu untuk materinya, untuk materi flyer hari ini. Dan hari ini saya informasi